Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Karo Papua Barat. Kali ini kita akan mengulas tentang kejadian-kejadian beberapa waktu yang lalu, eh, baik itu di media sosial maupun di surat kabar bahwa banyak terjadi eh, fitnah hoax yang menyebabkan kelompok perorangan pribadi melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, yaitu main hakim sendiri. Beberapa waktu lalu kita ketahui bersama adanya beberapa video yang beredar tentang eh, terjadinya kekerasan terhadap seseorang yang dilatar belakangi dari pada berita hoax atau berita bohong ataupun berita tidak benar. Jadi sahabat KPB, perlu kita ketahui di dalam menerima berita informasi baik itu lewat media sosial, lewat teman sendiri, keluarga, masyarakat yang lain, kita perlu untuk eh, mengecek dulu apakah benar atau tidaknya berita yang disampaikan ataupun yang kita dengar tersebut. Baik, kali ini kita akan bahas tentang main hakim sendiri yang dilakukan oleh beberapa orang perorangan yang menimbulkan kerugian bagi seseorang yang telah diberitakan bohong tersebut. Main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang. Ya, itu di garis bawah ya, bersifat sewenang-wenang melakukan kehendaknya sendiri tanpa adanya penyampaian yang benar ataupun berita yang benar ataupun lainnya, maksudnya mencari apakah informasi itu benar atau tidak. Seandainya pun benar informasi tersebut, ya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain. Nah, tentunya ada koridor-koridor hukum yang kita harus tempuh. Melaporkan ke kepolisian, ke pihak-pihak yang lain, sehingga penanganan tentang berita tersebut dapat tertangani dengan baik. Pihak lain yang berkepentingan akan menimbulkan kerugian karena daripada informasi ataupun tindakan-tindakan kita yang kita lakukan. Banyak tindakan yang dilakukan orang pada saat akhir-akhir ini seperti pencurian, pembunuhan, perampasan, dan lain-lain sebagainya yang membuat masyarakat terkadang melakukan perbuatan main hakim sendiri. Misalnya terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan. Nah, walaupun sudah benar ada seseorang yang terduga pelaku pencurian misalnya, ya tidak boleh kita langsung main hakim sendiri, main pukul, main keroyok, itu tindakan yang tidak dibenarkan di dalam negara kita. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melaporkan kepada pihak kepolisian untuk memproses terduga ataupun tersangka tersebut. Bukan kita main hakim sendiri dengan cara menganiaya, mengeroyok, bahkan sampai membunuh. Itu tindakan yang tidak dibenarkan. Banyak tindak pidana yang dilakukan orang pada saat ini seperti pencurian dan lain-lain itu tentu punya sebab. Ya, ada juga yang mencuri mungkin karena faktor ekonomi. Nah, apabila kita aniaya, kita keroyok, ya maka secara psikis akan terganggu daripada mental orang tersebut. Main hakim sendiri tidak ada secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun KUHP. Meskipun begitu, main hakim sendiri dapat dikenakan beberapa pasal yang berkaitan dengan itu. Yang pertama, pasal 170 ayat 1, pasal 351 ayat 1 sampai dengan ayat 3, pasal 354 KUHP. Baik, kita akan ulas satu persatu tentang pasal yang tadi.
Pasal 170 ancamannya adalah, kita kembali kepada unsurnya. Unsurnya barang siapa. Barang siapa berarti seseorang dengan terang-terangan atau secara terbuka, dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama. Nah, itu harus bersama-sama ya kalau pengeroyokan. Harus bersama-sama. Kalau sendiri bukan pengeroyokan tapi itu namanya penganiayaan. Menggunakan atau melakukan kekerasan terhadap orang atau manusia ataupun barang. Tersalah dihukum yang pertama dengan penjara selama-lamanya 7 tahun jika seseorang dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka. Dengan penjara selama-lamanya 9 tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat. Dengan penjara selama-lamanya 12 tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan kematian daripada yang kita aniaya ataupun yang kita keroyok. Nah, ini pasal-pasal ataupun ancaman-ancaman hukuman pada pasal 170 tentang pengeroyokan tersebut. Selanjutnya pasal 351 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang tersalah dihukum penjara paling lama 5 tahun, dan jika meninggal dunia diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ada pula pasal 354 KUHP, barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum karena menganiaya berat dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 tahun. Jika perbuatan itu menjadikan kematian pada korban, si tersalah ataupun si tersangka dihukum penjara selama-lamanya 10 tahun. Demikian yang kami dapat sampaikan kepada sahabat KPB tentang hukum daripada main hakim sendiri. Ada beberapa pasal tadi, termasuk pengeroyokan, penganiayaan, dan pasal 364 sendiri. Terima kasih telah menonton video kami. Silakan klik komentar di bawah ini apabila ada yang ingin didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Wassalam.